Assalamualaikum teman-teman. Hai, ketemu lagi sama saya Tini Jaya. Alhamdulillah teman-teman tuh bisa dilihat ya penampakan di part 2-nya. Ini ternyata harus dibongkar karena ada faktor lain dari si paralonnya teman-teman, dari salurannya. Nah, angka awal saya membuka ini ya, yang dari sambungan yang dari ini, ternyata ini tidak bisa juga teman-teman nih ya. Mohon maaf jika tidak enak dilihat ya teman-teman. Nah, terpaksa suami saya harus bongkar ini ke saluran berikutnya teman-teman, karena di sini ada sambungan juga yang mau ke kamar. Nah, siapa tahu di sini ya udah dibongkar di sini bisa lancar kembali. Ternyata teman-teman udah nggak bisa juga teman-teman. Nah, terpaksa kita membongkar si keramiknya ini yang ada di dapur ya teman-teman, karena harus dicek dulu ya sebelum dibongkar teman-teman. Nah, sudah berbagai macam cara. Dari pertama sudah dipakein ya sama bumbu-bumbu dapur kayak gitu, ternyata hasilnya nihil juga teman-teman. Nah, terpaksa kita bongkar ya teman-teman. Dan karena suami saya udah tidak sanggup lagi, kita harus manggil si tukang ahlinya teman-teman. Nah, kita cek dulu lagi yang ke saluran ke kamar ya, karena ini salurannya menyambung ke kamar juga teman-teman. Karena kita harus cek terlebih dahulu juga ini si salurannya, jika ini masih bisa dipergunakan kita tidak usah menggantinya. Ternyata masih sama teman-teman. Nah, buat kalian jika mencuci piring ada minyak-minyak kayak gitu, jangan dibuang ke wastafel ya teman-teman. Ini pengalaman saya yang bodoh ya teman-teman, yang kurang paham ya. Seperti itulah ya, kurang ilmu dalam rumah tangga itu harus bermacam tahu ya, macam-macam tahu ya teman-teman. Nah, terpaksa juga teman-teman ini menjalur ke kamar juga. Ternyata ini si saluran airnya atau si pipa paralonnya itu harus diganti juga teman-teman. Ya maklum, namanya juga kalau rumah subsidi seperti ini banyak yang harus dibenarkan, banyak yang harus direnov juga, karena pembangunan dan pembikinannya itu asal-asalan banget teman-teman. Karena mereka itu menempelkan si pipa paralonnya itu yang enggak layak pakai kayak gitu teman-teman. Ternyata teman-teman nih kendalanya sudah ketahuan, karena si paralonnya itu sudah nggak layak pakai, jadi yang bekas kayak gitu sepertinya ya teman-teman. Karena nggak mungkin banget kalau selama kurun waktu segitu udah rapuh banget dan udah nggak itu pada bolong-bolong kayak gitu ya, pantas saja nggak ngalir kayak gitu. Selain ada minyaknya juga, selain ini paralonnya udah nggak layak pakai teman-teman. Nah, terpaksa saya menggantinya kembali teman-teman. Nah, buat kalian yang lagi pembikinan rumah atau di subsidi kayak gitu, harus dicek ya, harus selalu dipantau. Karena dulu saya nggak sempat memantau yang pekerja kayak gini teman-teman, karena jauh juga teman-teman. Nah, karena itu dia memasangkan si bahan-bahannya yang bekas kayak gitu teman-teman. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini saya mengganti ulang ya teman-teman, karena supaya bagus juga. Dan yang dulu diganti ya, karena udah nggak layak pakai banget. Nah, next lanjut teman-teman, ini langsung dilebat saja teman-teman, di tembok kembali ya, karena nggak mungkin banget berantakan kayak gitu teman-teman. Nah, seperti ini saja seadanya dulu ya teman-teman, karena nanti next selanjutnya kalau mempunyai rezeki lagi, ini mau direnov ulang ya teman-teman, dari dapur sampai ruang tamu ya teman-teman. Ini harus benar-benar direnov ulang benar-benar ya teman-teman. Selain keramiknya juga nggak layak pakai ya teman-teman, banyak yang kelupas kayak gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman udah selesai juga ya si pembongkaran dapur dan saluran wastafelnya. Alhamdulillah udah lancar kembali teman-teman. Nah, tinggal saya ini bereskan kembali ya teman-teman. Biarkan dulu seadanya dulu seperti itu, supaya rapih aja terlebih dahulu kayak gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman udah beres ya. Lanjut saya membersihkan si ini, menempelkan si kasurnya kembali teman-teman, karena ini buat tidur juga ya teman-teman. Nah, selain itu buat kalian ya, harus sering-sering dicek ya kalau lagi pembangunan si rumah subsidi atau rumah apapun itu, harus sering dipantau juga si pekerjanya teman-teman. Ini pengalaman saya, jangan sampai terulang sama kalian ya teman-teman.
Nah, mudah-mudahan kalian tidak bosan ya teman-teman. Dalam pertengahan video bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tidak bosan ya menonton vlog saya yang gini-gini aja teman-teman. Siapa tahu buat kalian ini motivasi untuk memilih rumah subsidi ya. Saya dibilang nyesel juga ya, gimana ya teman-teman, udah terlanjur, udah nasi menjadi bubur, tidak mungkin kembali karena udah berjalan ya, udah lama banget. Saya udah mau berjalan 5 tahun ya teman-teman, jadi agak lama juga teman-teman. Nah seperti ini hasilnya ya, walaupun ini enggak rapi tidak apa-apa, tapi next selanjutnya ini akan dibongkar semuanya teman-teman, karena enggak rapi juga teman-teman kayak gitu ya. Insya Allah kalau mempunyai rezeki lagi ini akan cepat diselesaikan. Nah lanjut saya membersihkan ini semuanya ya, supaya bersih dulu, supaya rapi, dan saluran airnya supaya lancar kembali aja teman-teman. Buat kalian yang selalu like dan komen, terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga kalian tidak bosen dan semoga video saya bermanfaat ya teman-teman. Nah buat ibu-ibu muda juga jangan sampai keulang ya, ini cukup saya saja sebagai contoh ya teman-teman. Jadi kita harus apik banget dalam membersihkan kalau cuci piring, kalau itu ya teman-teman. Karena di sini saya selain suka dibantuin sama anak saya juga ya, nggak mungkin banget gitu kalau anak-anak belum mengerti ya teman-teman. Karena dia rajin juga bantuin ibunya selalu cuci piring kayak gitu, jadi nggak mungkin banget kalau nggak ada minyak-minyak kayak gitu ya teman-teman. Nah karena faktor di situ si salurannya aja teman-teman, kalau si paralonnya bagus juga bisa lancar pakaiin soda api kayak gitu teman-teman. Dikarenakan ini si paralonnya kejepit kayak gitu, udah apa namanya ya, kalau di Sunda itu udah rapuh kayak gitu, udah gepeng teman-teman, jadi pantas saja nggak ngalir. Jadi si salurannya itu juga nggak lurus teman-teman, jadi mampet di tengah-tengah kamar itu teman-teman. Bisa dibayangkan seperti apa ya pembikinannya, kurang jelas banget ya teman-teman. Ya sudah, nggak apa-apa ya teman-teman, ini sudah terjadi dan kita harus selalu syukuri dan harus nikmati ya teman-teman. Gimana juga kalau kita yang nggak harus benerin juga dan harus sabar ya menyikapi semua ini ya teman-teman, udah semua jalannya. Nah alhamdulillah teman-teman, ini lanjut saya membersihkan ruang tamu karena kebayang banget ya teman-teman, selain udah di musim kemarau, karena di tempat saya juga belum ada hujan kayak gitu teman-teman, jadi banyak debu-debu kayak gitu. Selain ini bekas tadi ya si emangnya, karena suami saya juga udah nggak bisa ya, harus dipakarnya juga ya, terpaksa kita memanggil si tukangnya yang ahlinya teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, ini wastafel saya udah lancar kembali. Nah buat kalian jangan pernah bosan ya, kita tetap sharing, kita tetap bertukar pengalaman kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai terulang sama kalian juga ya teman-teman. Nah mudah-mudahan kalian tidak bosan ya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Selalu berterima kasih banyak buat kalian ya yang selalu stay tune terus dari awal video nanti sampai akhir ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda ya teman-teman. Nah sampai sini dulu ya teman-teman sepertinya video saya, karena alhamdulillah banget ini di part 2 nya sudah selesai juga. Insya Allah nanti saya akan share kembali di part selanjutnya ya teman-teman. Buat kalian tentunya jangan pernah bosan ya, kita jalin tali silaturahminya. Insya Allah nanti saya next mampir balik ke channel kalian. Dan jika saya telat ya mampir baliknya, tapi insya Allah nanti saya menyempatkan waktu bila mana ada waktu yang senggang kayak gitu ya teman-teman. Jangan khawatir ya teman-teman, kita saling support, saling dukung, dan saling mendoakan yang terbaik ya teman-teman semuanya. Bye bye, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.